Hai semua, balik lagi di Panel Story. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau ngerangkum film 2 dimensi, guys. Film Up adalah sebuah film animasi dari Pixar yang dirilis pada tahun 2009. Berikut adalah deskripsi singkat alur cerita film Up. Film Up mengikuti petualangan seorang pria bernama Carl Fredricksen. Sebut aja si Carl ini Abah. Abah adalah seorang yang menginginkan petualangan sejak dia masih kecil dan selalu terinspirasi oleh legenda pematik, Charles Muntz. Setelah bertemu dengan Ellie, cinta sejatinya, Abah berjanji untuk membawa mereka ke Paradise Falls, tempat impian mereka. Namun mereka terus berlalu dan mereka terjebak dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Lanjut ke cerita. Film ini menceritakan seorang kakek yang bernama Abah Fredricksen. Ia ditemani seorang bocah lelaki bernama Russell. Abah mengikat ribuan balon ke rumahnya dan berangkat untuk mewujudkan mimpinya melihat keindahan Amerika Selatan dari atas sana. Ia bertekad menyelesaikan janji yang dibuat untuk mendiang istrinya, Ellie. Flashback pada puluhan tahun ke belakang, si Abah adalah seorang anak yang suka berpetualang. Saat perjalanan pulang, si Abah mendengar ada bocah perempuan di dalam rumah yang menyukai men sepertinya. Karena penasaran, ia memasuki rumah tersebut. Bocah ini bernama Ellie. Dia mengetahui kalau Abah masuk ke tempatnya tanpa izin, tapi Ellie tidak marah dan tetap mengizinkan Abah untuk main bersamanya. Karena balon yang dibawa Abah terbang ke loteng, Ellie menunjukkan jalan untuk Abah mengambil kembali balon miliknya. Ellie selalu memberikan kejutan untuk Abah. Ia juga membawa kembali balon milik Abah yang sebelumnya terbang di loteng rumah Ellie. Ellie juga menunjukkan buku adventure-nya yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Hai alien menjadi petualang, dia juga ingin pergi ke Amerika Selatan dan tinggal di air terjun surga. Tapi mereka nggak tahu nih gimana caranya buat pergi ke sana. Jadi dia meminta Abah berjanji untuk membawanya ke air terjun sana. Sejak malam itu, Abah dan Ellie menuai perasaan dan menjadi teman hidup untuk selamanya. Rumah yang menjadi pertemuan pertama mereka renovasi untuk ditinggalkan bersama. Seiring berjalannya waktu, hubungan harmonis yang mereka bangun tak akan pernah pudar. Tapi semua berubah ketika Ellie ingin melakukan program hamil. Ellie yang tadinya berkarakter yang gembira, sekarang Ellie selalu sedih dan suka menyendiri. Sesekali, Abah pun berusaha menyenangkannya dan mengingat kembali masa lalu saat pertama kali mereka bertemu. Rencana mereka untuk pergi ke air terjun surga mulai mereka awali dengan menabung. Tapi namanya musibah nggak ada di kalender. Tabungan mereka selalu terpakai untuk hal lain. Hari demi hari mereka jalani, sekarang umur mereka sudah menua. Abah terus giat berjualan balon agar impian mereka bisa tercapai. Scene beralih saat Abah sedang beberes rumah. Ia melihat foto Ellie saat kecil, ia juga mengingat janji yang sudah mereka buat. Untuk memenuhi janji itu, Abah pun membeli tiket pesawat. Namun Tuhan berkata lain. Ellie pergi meninggalkan Abah untuk selama-lamanya. Sekarang Abah menjalani hidupnya sendirian. Hari-hari Abah jalani seperti biasa, tapi sekarang dia cuma duduk-duduk aja di depan rumah sambil mengenang kembali masa-masa indah rumah tangganya. Pada saat bersamaan, di sekitar tempat tinggalnya ada pembangunan sebuah perumahan. Rumah Abah sepertinya pengen digusur. Rumah Abah pun ditawar 2 kali lipat agar ia menjualnya dan pergi dari tempat itu. Tapi ia bersikeras kalau dia nggak bakal ngejual rumahnya. Waktu Abah lagi nonton TV, datang seorang bocah yang bernama Russell. Maksud kedatangan bocah itu untuk membantu apapun yang Abah minta, karena kebetulan Russell juga sedang mencari lansia untuk ditolong pada saat itu. Gak lama datang traktor yang gak sengaja ngancurin kotak surat milik Abah.
Abah sangat marah sampai memukul pekerja yang memegang kotak surat itu sampai babak belur. Kejadian itu membuat Abah diproses secara hukum. Pihak kepolisian meminta Abah untuk pergi dari rumahnya dan tinggal di panti jompo. Besok paginya 2 orang tugaskan untuk menjemput Abah ke panti jompo. Saat itu rumah Abah tiba-tiba terbang bersamanya. Ia berencana pergi ke Paradise Falls bersama dengan rumahnya. Kejadian tersebut pun menyambut warga kota Bekasi terheran-heran. Ya, secara logika memang di luar nalar. Abah juga menyiapkan kemudi untuk menentukan arah menuju Paradise Falls. Nah, gak sengaja si Rachel juga ikut terbang bareng Abah. Abah merasa Rachel bakal mengganggu perjalanannya. Abah juga ingin menurunkan Rachel di tengah jalan, tapi gak jadi karena Abah takut tuh bocah kenapa-napa. Rachel sebagai bocah petualang tahu kalau di depan mereka sudah tidak baik-baik saja. Tapi mah Abah gak peduli. Selagi Abah pingsan, Rachel berhasil mengemudikan rumah tersebut hingga berhasil keluar dari badai. Berkat Rachel juga sekarang mereka sudah sampai di Amerika Selatan. Dan di seberang sana adalah tujuan utama Abah, yaitu Paradise Falls. Besoknya Rachel diminta untuk pergi ke atas dan menarik Abah. Tapi karena badannya kegedean, Rachel nggak bisa ngapa-ngapain. Untungnya ia memiliki Eddie, yang mana Rachel mengajak Abah untuk membawa rumah itu dengan jalan kaki. Waktu mereka cuma 3 hari sebelum bahan bakar balon itu habis. Di sisi lain ada beberapa ekor anjing yang sedang berburu. Namun gelombang dari alat pendengaran Abah membuat para anjing itu berhamburan. Rachel yang lagi di semak-semak menemukan jejak kaki. Ternyata itu adalah jejak kaki burung. Dengan pengalamannya, Rachel mampu menjinakkan hewan itu. Burung itu bernama Snipe. Nah, si Snipe ini demen juga tuh sama Rachel. Burung besar ini dirubah namanya menjadi Kevin sama si Rachel. Kevin pun mengikuti gerak-gerik yang dilakuin Abah. Abah gak mau Rachel pelihara Kevin. Jadi Rachel secara diam-diam mengajak Kevin untuk ikut bersama mereka. Setelah berjalan cukup jauh, suara terdengar dari balik bayang-bayang depan mereka. Kirain mereka awalnya manusia, tapi ternyata suara itu berasal dari anjing yang bernama Doug. Nah, si Doug ini memakai kalung pemberian dari majikannya, sehingga ia bisa berbicara seperti manusia. Doug menganggap kalau dirinya adalah pelacak terbaik. Ia dikirim untuk melakukan misi khusus sendirian. Nah, Doug ini adalah anjing yang sebelumnya ngeburu si Kevin. Rachel kemudian meminta izin kepada Abah untuk memelihara keduanya. Di tempat sebelumnya, para kawanan anjing ini sudah menemukan jejak Kevin. Anjing-anjing itu juga telah mencium bau manusia, yaitu Abah dan Rachel. Kemudian dari pelacak yang ada di kalung anjing-anjing itu juga sudah menemukan lokasi mereka. Malam ini mereka berkemah di bawah rumah. Cuaca juga nggak mendukung nih kalau mereka menerusin perjalanan. Di saat Kevin mau pulang, datang kawanan anjing yang tadi. Kawanan anjing itu dipimpin oleh anjing yang bernama Alpa. Kevin udah tahu bakal disergap sama anjing lainnya. Jadi sebagai gantinya, Abah sama Rachel bakal nawarin diri buat jadi tawanan mereka. Ada banyak anjing yang menjaga tempat itu. Abah dan Rachel terus digiring sampai ke depan majikan mereka. Ternyata majikan ini adalah Mans, yang mana Abah dan Ellie adalah fans beratnya. Dan dengan tangan terbuka, Mans menyambut Abah dan Rachel untuk masuk ke dalam pesawatnya dan menunjukkan koleksi fosil-fosil miliknya. Abah kaget setelah tahu tujuan utama Mans adalah membawa hidup-hidup Kevin kembali ke Amerika Serikat.
Dengan polos, Rachel mengatakan bahwa burung yang diincar Mance itu adalah burung peliharaan Rachel. Di waktu yang bersamaan, ternyata Kevin ada di atas rumah Abah. Firasat gak enak, Abah dan Kevin segera pergi dari tempat. Mance yang mengetahui itu pun tidak tinggal diam. Mance memerintahkan para anjingnya untuk mengejar mereka. Balon rumah Abah juga banyak yang pecah karena kena batu, hingga sampai melompati bebatuan. Mereka berhasil lolos walaupun kaki Kevin kena gigit sama anjing itu. Kaki Kevin nampak terluka parah, dan Rachel pun ingin mengembalikan Kevin ke anak-anaknya. Awalnya Abah gak pengen lihat Kevin, namun ia iba dan membantu mengikuti kemauan Rachel. Malam harinya, Rachel dan yang lainnya mengantar Kevin ke sarangnya. Tapi di belakang, Mance juga udah sampai naik balon udaranya bareng anjing-anjingnya. Di sana, ia menjaring Kevin dan membakar rumah Abah. Di situ, Abah sibuk memadamkan api di rumahnya, hingga Mance mendapatkan Kevin dengan mudah. Sekarang Abah udah gak mau tahu lagi. Yang dia pengen cuma membawa rumahnya untuk sampai ke Paradise Falls. Sampailah ia di tempat tujuannya. Di sini, Abah mencoba merenung dan mengingat masa indahnya bersama istri yang sudah tiada. Sedangkan di luar, Rachel mencuri balon untuk menerbangkan dirinya dan juga menolong Kevin. Karena udah merasa bertanggung jawab pada Rachel, Abah menurunkan semua barang yang ada di dalam rumahnya untuk terbang mengejar Rachel. Rachel lebih dulu sampai di balon udara Mance, tapi Rachel keburu ketangkap sama anjing penjaganya. Ia dibawa Mance untuk dijatuhkan dari atas. Untungnya Abah udah nyampe di sana. Ia juga berhasil menyelamatkan Rachel dari bahaya. Abah bersama Duck masuk ke pesawat balon itu. Kemudian melalui lubang udara mereka berhasil sampai ke tempat Kevin. Mereka harus menghindar kawanan anjing yang sedang berjaga. Namanya juga anjing. Pakai bola aja mereka udah nurut. Abah berhasil ngebuka kurungan Kevin. Dan di sisi lain, Rachel dapat problem masalah. Mance mengirim anjing dengan pesawat kecil mereka untuk menembak jatuh rumah milik Abah. Sedangkan Abah yang udah sama Kevin dibegal oleh Mance yang udah bawa pedang. Pertarungan aki-aki itu dimulai. Duck melawan para anjing di ruang kemudi. Di sana ia berhasil mengalahkan Alpha. Dan sekarang ia mengambil alih posisi Alpha sebagai pemimpin. Rachel yang lagi gelantungan berhasil mengalihkan perhatian anjing-anjing itu. Rachel meneriakkan tupai yang membuat kawanan anjing itu panik. Sekarang tinggal Abah sama Kevin yang masih terus dikejar Mance. Mance masih nggak mau kalah buat ngambil balik si Kevin dari tangan Abah. Mance terus menembakkan balon rumah Abah dan ngotot pengen ngedobrak pintu rumah Abah. Abah kemudian menyuruh Rachel memegang Kevin dan Duck. Saat Mance berhasil masuk ke dalam rumah, Abah memancing Kevin untuk keluar. Mereka berhasil keluar dengan selamat, sedangkan Mance menyadari kalau itu adalah hari terakhirnya. Tapi rumah Abah terpaksa diikhlaskan. Setelah itu mereka membawa Kevin kembali ke sarangnya untuk bertemu keluarganya. Dan Abah, Rachel, dan sisa anjing itu pun terbang mengudara menggunakan pesawat peninggalan Mance. Dan rumah yang ditempati Abah ternyata sampai tepat di atas Paradise Falls. Film pun berakhir. Melalui petualangan yang penuh dengan tantangan dan kejutan, Abah belajar untuk menghadapi masa lalunya, menemukan makna baru dalam hidupnya dan memperoleh keluarga baru yang tak terduga. Film ini menggambarkan perjalanan emosional dan petualangan yang penuh keajaiban dari dua karakter utama, sambil menyajikan pesan tentang arti harapan, persahabatan, dan cinta. Itulah sedikit gambaran tentang alur cerita film Up. Aku sangat merekomendasikan untuk menonton secara langsung film ini untuk mengalami petualangan yang luar biasa serta belajar banyak pelajaran hidup yang disampaikan oleh film ini. Sebelum aku tutup, aku ingin berterima kasih kepada kalian yang menonton video ini sampai habis. Dan sebagai gantinya, boleh diklik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share pada video ini.
Sampai bertemu lagi di video selanjutnya di panel story. Sayonara!